Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua. Dan salam olahraga untuk seluruh pecinta sepak bola tanah air dimanapun kalian berada nih teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup panas, penuh dinamika, dan pastinya membuat publik sepak bola terkejut sekaligus bangga. Kita akan mengulas nasib dua punggawa timnas, yaitu Kelvin Verdong dan juga Mads Hilgers, yang ternyata mendapatkan jalan karir berbeda di detik-detik terakhir bursa transfer Eropa. Yang satu resmi menampakkan kaki ke panggung besar Ligue 1 atau maksud saya Ligue 1 Prancis, sementara satu lagi harus gigit jari karena batal pindah akibat kendala teknis. Mari kita bahas secara tuntas dan secara mendalam dengan analisis sebagai pengamat sepak bola. Oke, langsung saja sobat-sobat. Pertama kita mulai dari kabar gembira yang datang dari Kelvin Verdong. Pemain berdarah Aceh ini resmi meninggalkan NEC Nijmegen yang bergabung dengan salah satu raksasa Ligue 1 Prancis yaitu Lille. Transfer ini tercatat dengan nilai sekitar 3 juta euro atau jika kita konversikan ke rupiah berada di kisaran 50 miliar. Dan nilai tersebut jelas menunjukkan bahwa Verdong bukanlah pemain sembarangan. Verdong ini bukan pemain sembarangan. Klub sebesar Lille berani menebusnya dengan mahar transfer yang cukup besar, menandakan adanya kualitas, konsistensi, dan prospek jangka panjang yang dimiliki bek kiri berusia 28 tahun ini. Dan Kelvin Verdong maksud saya ini berusia 28 tahun teman-teman. Perjalanan karir Kelvin Verdong sendiri memang cukup stabil. Bersama NEC Nijmegen, ia mencatatkan lebih dari 160 penampilan. Sebuah angka yang menandakan statusnya sebagai pemain inti yang sulit tergantikan. Bahkan klub lamanya memberikan penghormatan lewat poster perpisahan khusus. Kini di Lille tantangan baru menanti. Verdong tidak hanya akan bersaing memperebutkan posisi utama di lini belakang, tapi juga akan merasakan atmosfer kompetisi yang jauh lebih ketat. Lille bukan klub kecil, mereka pernah menjuarai Ligue 1 dan rutin tampil di kompetisi Eropa, baik Liga Champions maupun Liga Eropa. Artinya Verdong akan berhadapan dengan lawan-lawan kelas dunia, mulai dari seperti siapa ya? Seperti pemain PSG yang kini bintang-bintang lain di kancah Eropa. Wow, jadi ini kebanggaan tersendiri bagi pemain timnas dan bisa mengangkat nama Indonesia supaya lebih disegani oleh negara lain atau tim-tim lain dalam hal sepak bola. Namun ada salah satu catatan penting di Lille. Verdong harus berjuang keras menembus tim utama karena posisi bek kiri sudah dihuni oleh beberapa pemain berkualitas. Persaingan ini tentu bukan hal baru baginya, tetapi levelnya akan berbeda. Jika di Belanda ia hampir selalu jadi pilihan utama, di Prancis ia akan membuktikan diri setiap pekan. Inilah yang kita sebut sebagai ujian sejati seorang pemain diaspora. Apakah ia hanya menjadi pelengkap atau benar-benar menjadi andalan klub besar Eropa tersebut? Dan di sisi lain kita harus membicarakan kisah yang berbeda dari Mads Hilgers. Ya, bek tangguh FC20 ini, Hilgers sendiri sejatinya sudah berada di ambang kepindahan ke klub Ligue 1 Prancis juga, yaitu Stade Brestois. Klub kedua bahkan sudah mencapai kesepakatan dan Hilgers pun bersedia memperpanjang kontrak setahun terlebih dahulu di 20 agar transfernya bisa dilakukan dengan status pinjaman. Namun semua harapan itu kandas hanya karena waktu yang terlalu mepet. Jadi kalau waktunya itu terlalu mepet, ini bisa mempengaruhi transfer pemain tersebut teman-teman. Dan bursa transfer di Prancis ditutup pada pukul 8 malam waktu setempat. Sementara seluruh prosedur termasuk medical check up tidak sempat diselesaikan. Bayangkan hanya 30 menit tersisa, sebuah durasi yang mustahil cukup untuk menyelesaikan tes medis yang menjadi syarat utama transfer pemain. Wow.
Jadi kasihan juga kalau melihat nasib dari Max Hilgers sendiri teman-teman. Dan akibatnya Hilgers terpaksa bertahan di 20. Ironisnya hubungannya dengan pelatih saat ini disebut tidak dalam kondisi baik. Ada isu bahwa Hilgers sengaja dicadangkan karena ingin pindah. Dan sementara di sisi lain beredar kabar sang pelatih pun terancam dipecat karena performa tim yang belum memuaskan. Kasihan, kasihan. Artinya masa depan Hilgers masih penuh tanda tanya nih. Apakah ini atau ia akan kembali mendapat tempat reguler atau justru terus dipinggirkan hingga akhirnya mencari jalan keluar pada bursa transfer berikutnya. Inilah yang kita sebut sebagai drama sepak bola, teman-teman. Kadang hanya beberapa menit yang menentukan arah karir seorang pemain tersebut. Bayangkan di bursa transfer ini yang rencananya Hilgers ini mau pindah hanya dalam waktu 30 menit, mana mungkin pemain itu bisa sudah melengkapi berkas-berkas yang lain, sedangkan harus tes medis segala macam. Jika tidak dibandingkan, jelas terlihat kontras nasib dua pemain timnas Indonesia ini. Kelvin Verdong mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang akan tampil di Ligue 1 atau Liga Satunya Perancis. Sementara Max Hilgers harus menunda mimpinya bermain di Prancis meski peluang sudah terbuka sangat lebar. Dan perbedaan nasib ini tentu memberikan banyak pelajaran, bukan hanya bagi mereka berdua tetapi juga bagi kita sebagai pengamat atau penggemar sepak bola Indonesia. Dan bagi Verdong sendiri, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kualitasnya di level tertinggi, teman-teman. Ia akan berhadapan dengan lawan-lawan kelas dunia seperti pemain PSG, juga ada pemain Real Madrid dan Barcelona, karena sejatinya Lille ini sering ikut Liga Eropa atau Liga Champion gitu teman-teman, dan mendapatkan jam terbang. Semoga mendapatkan jam terbang internasional dan membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih besar. Jika ia sukses, hal ini bisa membuka pintu bagi pemain-pemain Indonesia lain untuk dilirik klub Eropa. Dan sementara bagi Hilgers sendiri, kegagalan ini bisa menjadi cambuk motivasi. Karir seorang pemain profesional memang tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus nih. Kadang ada hambatan administratif, kadang ada juga konflik internal, dan kadang ada faktor waktu yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi dengan kualitas dan usia yang masih muda, Hilgers masih punya kesempatan dan banyak kesempatan. Saya kira masih banyak kesempatan untuk mengejar mimpinya. Bisa jadi pada bursa transfer berikutnya ia benar-benar akan menemukan jalan menuju klub besar di luar Belanda. Kita doakan saja sebagai penggemar atau supporter atau penggemar sepak bola khususnya di Indonesia, karena Hilgers ini menjadi bek tangguh andalan timnas Indonesia, teman-teman. Kita harus mendukung atau mensupport Hilgers ini. Jangan sampai kita menghujatnya, apalagi sampai menghina, teman-teman. Sebagai pengamat, saya melihat ini sebagai momen penting bagi sepak bola Indonesia. Kedua pemain ini adalah bukti bahwa talenta kita mampu bersaing di Eropa. Verdong dengan kepastian karir di Lille dan Hilgers dengan potensi yang masih terbuka lebar. Publik Indonesia tentu berharap keduanya tetap berkomitmen membela tim nasional, karena pengalaman mereka di Eropa akan sangat berharga ketika menghadapi laga internasional, baik di level Asia maupun level dunia. Dan teman-teman, demikianlah pembahasan atau analisis panjang kita kali ini tentang perbedaan nasib dari Kelvin Verdong dan juga Max Hilgers. Yang perlu disclaimer dulu nih, yang perlu digarisbawahi, maksud saya tidak ingin membanding-bandingkan pemain ini dan pemain A, pemain B, teman-teman. Tapi ini adalah fakta yang nyata dan harus diketahui para penggemar sepak bola Indonesia. Khusus cerita yang kontras, satu penuh kebahagiaan, satu lagi penuh kekecewaan. Namun keduanya sama-sama memberikan warna bagi perjalanan sepak bola Indonesia. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka agar karirnya terus menanjak dan tetap memberikan kontribusi positif untuk timnas Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Jangan lupa nih, tinggalkan komentar kalian dan pendapat kalian di bawah. Bagaimana menurut kalian tentang perbedaan nasib dari punggawa timnas Indonesia yang berkarir di Eropa ini? Oke, sampai jumpa di pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.